bisa nggak limitnya itu langsung tinggi gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas cara daftar limit home credit agar langsung tinggi. Atau sudah pernah home credit tapi limitnya kok makin sedikit-sedikit aja gitu. Oke, langsung aja ikutin ya. Pertama-tama daftar dulu aplikasi My Home Credit. Nah, tips agar kamu dapat limit tinggi, pastikan kamu daftar pakai nomor handphone yang sudah lama pakai. Kan ada sih itu nomor handphone cuma untuk paket-paket doang ya, habis pakai buang, habis pakai buang. Jangan pernah daftar pakai nomor handphone yang habis pakai buang. Jadi pastikan kamu menggunakan nomor handphone yang udah lama, kalau bisa yang udah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih 10 tahun gitu. Nah, kemudian setelah daftar kamu klik gunakan limit hingga 20 juta atau limit hingga 30 juta ya. Biasanya ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Itu sama aja sih. Tinggal klik aja itu, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita akan sematkan di deskripsi, ambil aja nanti di deskripsi. Setelah daftar, klik aja link itu, atau teman-teman bisa langsung klik banner gunakan limit hingga 30 juta. Nah, sekarang kamu diarahkan pengisian KTP dan foto selfie. Pada saat pengisian KTP, pastikan kamu memfoto tidak buram. Karena apa? Kalau buram itu mempengaruhi limit kamu. Nah, untuk yang data kurang valid atau buram, patah, tercoret-coret atau berbayang, itu mereka tidak kasih limit yang tinggi. Mereka hanya kasih limit-limit standar aja karena datanya tidak tervalidasi dan akan menyebabkan nanti data kamu itu tidak di ACC. Pengajuan kamu nanti tidak akan lolos. Nah, untuk pengisian alamat, pastikan kamu pengisian alamatnya itu sesuai dengan KTP di bagian bawah, dan domisili sesuai dengan domisili itu pastikan kamu mengisinya dengan benar. Misalnya alamatnya itu gampang ditemukan ya, jangan sulit ditemukan. Kalau misalnya sulit ditemukan, itulah yang menyebabkan data tidak valid atau data tidak ditemukan, sehingga untuk pengajuannya itu sering ditolak, sering nggak lolos ya. Bagaimana mereka meng-ACC-nya sementara data kamu tuh susah ditemukan begitu. Kalau misalnya ada yang mau kredit ke kamu lah, misalnya pinjam ke kamu, ada teman-teman yang nggak kenal ya. Ini kan kita kan bicara nggak kenal, karena kan antara home credit dan pelanggan itu kan tidak kenal. Misalnya saya mau minjam ke kamu, kamu tidak tahu alamat saya, dan alamat saya itu saya berikan tidak jelas gitu, nggak bisa ditemukan. Bagaimana mereka memberikan kamu pinjaman begitu. Nah, oke, sekarang ke penghasilan. Pastikan kamu mengisi penghasilan dengan benar dan tidak terlalu sedikit ya. Ada barangkali teman-teman sebenarnya punya penghasilan 20 juta misal, atau 5 juta misal, tapi dia buat penghasilannya di situ 1 juta. Ngapain membuat banyak-banyak gitu. Sementara kita kan ini bagian finance, pembiayaan. Kamu dikasih minjam, artinya kamu punya investasi yang bakalan bisa menunjang kamu untuk membayar cicilan. Sementara kalau misalnya penghasilan kamu cuma 1 juta, bagaimana kamu meyakinkan mereka supaya mereka kasih kamu pinjam, sementara kamu buat di situ penghasilan kamu 1 juta. Padahal sebenarnya kamu punya penghasilan itu 20 juta begitu. Oke, teman-teman, di sini. Nah, jadi di sini kamu dapat limit banyak ya. Ada beberapa jenis. Jadi buat teman-teman yang punya limit banyak, langsung aja check out, gunakan limitnya. Bisa juga pengambilan pinjaman ya, pinjaman uang tunai. Jadi teman-teman kalau sudah bagus mengisi datanya, teman-teman bisa jadi mendapatkan limit pinjaman tunai, mendapatkan penawaran yang spesial, misalnya bunga 0% tanpa DP, atau dapat pinjaman, dapat pay letter, dapat belanja online begitu. Jadi jangan sampai kamu mensepelekan cara pengisian data. Itu dia, sangat penting ya untuk pengisian data. Nah, di sini kamu juga bisa pinjam ya, kalau misalnya pinjam 6 juta, 5 juta, atau sesuai dengan limit kamu lah. Nah, itulah tips agar limit tinggi. Nah, pertanyaannya lagi, Mbak, saya sudah pelanggan, sudah sering ambil, tapi limit saya kok sedikit.
Nah, faktor yang menyebabkan limit sedikit itu salah satunya adalah ada cicilan berjalan di home credit. Nah, tapi saya Mbak nggak ada cicilan berjalan di home credit. Nah, ada cicilan lain berjalan di tempat lain yang bisa terdeteksi oleh OJK, misalnya di Adira atau di Kredipo, di Akulaku dan lain sebagainya. Saya juga nggak ada Mbak di situ. Berarti akun kamu pernah telat atau misalnya telat hari atau denda 50.000 gitu. Nah, jangan sampai telat ya, karena telat 5 hari aja pun itu mempengaruhi limit ke depannya. Nah, sementara kalau kita udah pelanggan pastinya kita butuh yang harga tinggi dong kan. Masa iya kita mau ngambil kredit-kredit yang harga-harga 3 jutaan lagi? Pastinya kita mau lebih up lagi, misalnya ke 20 juta, limit 30 juta, limit 50 juta ya, bisa limit hingga 49 juta gitu. Jadi saran kalau udah pelanggan itu dijaga pembayarannya. Kan kalau udah pelanggan udah paham lah ya untuk denda, untuk resiko kedepannya itu apa kalau misalnya dia telat. Resikonya yaitu kita akan kesulitan pengajuan ulang. Kita nggak bakalan di ACC untuk pengajuan ulang atau limit kita makin kecil, bahkan kita akan terblok ataupun cacat data ya, cacat by checking di tempat-tempat lain. Jadi buat teman-teman yang udah member tapi limitnya sedikit itu ya tipsnya. Nah, buat teman-teman pemula yang biasanya dapat limit kecil, kita sarankan yang mengajukan kredit itu orang tua aja gitu, orang tua ya. Apalagi orang tua punya penghasilan tetap artinya di transaksi banknya ada rutin setiap bulan menerima gaji. Itu pengaruh banget ya teman-teman. Sedangkan biasanya itu yang mau kredit itu kan umur-umur remaja atau masih belum belum berkeluarga, biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya remaja masih 19 tahun sampai 23 tahun pengen kredit, tapi sementara transaksi di banknya itu nggak ada. Karena apa? Ada barangkali masih bekerjanya usaha atau masih mahasiswa gitu. Itu jangan diharap dapat limit, tapi coba aja, kalau mau coba ya silakan dicoba. Tapi itu jarang dapat limit. Makanya saran, nah kalau mau pengajuan minta aja ke orang tua agar orang tua yang ngajuin, orang tua yang bertanggung jawab kalau soal bertanggung jawab ya. Jadi kan lebih valid datanya, ada transaksi di bank rutin, jadi itu sama mempengaruhi. Kalau misalnya usaha itu jarang sih dapat ACC atau dapat limit kecuali dia punya transaksi di bank begitu. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar cara-cara ataupun tips untuk home credit ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk support selalu dengan cara like, komen, dan subscribe, karena tiada hal yang lebih berharga selain dari support teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ingin bertanya silahkan bertanya, tapi jangan lupa untuk share juga ke teman-teman atau ke keluarga yang lagi membutuhkan cicilan home credit, yang lagi penasaran tentang home credit, atau bahkan saat ini lagi pingin pengajuan pinjaman atau kredit handphone, kredit barang. Share ya ke saudara, teman-teman, atau rekan-rekan, karena ini sangat membantu ya buat teman-teman yang saat ini lagi memiliki masalah ekonomi, mau beli barang tapi masih budgetnya kurang ya. Oke, sampai jumpa lagi, bye bye.